Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, tidak mungkin kita bisa merasakan lezatnya, nikmatnya surga Allah Jalla Jalaluh. Hari ini kita bisa hadir di tempat ini pada tanggal 10 Muharram 1440 Hijri, yang Allah karuniakan kepada kita. Allah jadikan Sepuluh Muharram ini bertepatan dengan hari Kamis, di mana hari yang biasa Rasulullah SAW berpuasa di sana, dan di sana amalan diangkat menuju kepada Allah. Hari Kamis hari diangkatnya amalan, dan Allah tepatkan dengan hari Asyura yang disyariatkan kita berpuasa di sana. Semoga semua yang hadir dalam kondisi berpuasa. Ibu-ibu yang nggak puasa juga bisa dapat pahala puasa dengan berbagi makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ana terfikir untuk membahas tentang keutamaan puasa, karena ternyata masih banyak di antara saudara-saudara kita yang malas berpuasa. Hari ini nih hari pemutihan. Tadi Ana dapat WA di grup, sedang ada pemutihan kendaraan bermotor. Iya betul. Itu semangatnya orang untuk ikut pemutihan. Kita bisa lihat, semua saling menginformasikan. Ojo lali, terakhir tanggal sekian, macam-macam. Sedangkan pemutihan dosa itu mereka nggak peduli. Seakan-akan nggak punya dosa. Padahal Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang lalu dan yang akan datang, beliau masih berpuasa. Artinya beliau selalu hadir dalam masa-masa pemutihan untuk memberikan contoh kepada kita bahwa puasa tanggal 10 Muharram ini termasuk waktu pemutihan dari dosa sepanjang tahun. Jadi kalau pemutihan yang ada untuk kendaraan bermotor itu apa mencakup semuanya aja? Atau dendanya ada yang diputihkan? Dendanya saja. Jadi bayarnya tetap sebenarnya. Jadi yang diputihkan itu hanya dendanya. Kalau Allah Jalla Jalla memberikan pemutihan, subhanallah, semuanya diputihkan kecuali satu. Ibu-ibu, ini ada pertanyaan nih. Yang bisa jawab kita kasih hadiah. Ada pemutihan pada hari Asyura untuk dosa-dosa kita, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Pertanyaannya, apa yang tidak diputihkan hari ini? Masya Allah. Baik, dapat hadiah tuh yang bilang dosa besar. Kenapa dosa besar nggak diputihkan? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, kirim hadiahnya, Masya Allah. Iya, dosa besar itu tidak bisa diputihkan kecuali dengan taubat. Dan pemutihan dosa besar itu tiap saat. Tiap saat. Kapan engkau ingin diputihkan, tinggal taubat. Tinggal minta ampun sama Allah, menyesali perbuatannya, meninggalkannya, kemudian berazam untuk tidak mengulanginya. Selesai sudah. Subhanallah jemaah. Ana tadi punya niat ya.
ingin ngasih duit sama orang yang biasa ngatur. Biasa yang kalau di pertigaan ada orang yang Ana sudah siapkan duit, nggak jadi Ana kasih. Ana lihat dia sambil ngerokok, aduh, udah enak dia. Nanti buat rokok Ana ini kasih fulus. Karena banyak yang nggak puasa. Betul, ini tidak wajib. Artinya ketika orang mau melaksanakannya, dia akan dapat pahala, akan diputihkan dosa-dosanya. Kalau nggak puasa, nggak apa-apa. Tapi rugi besar. Antum bisa bayangin orang yang ketinggalan informasi pemutihan kendaraan bermotor. Dia, contohnya nih, pemutihannya itu sampai tanggal 25. Dia dapat informasi tanggal 26. Ketika dia mau balik nama, dia datang, kemana sampean mas? Kemarin baru saja ditutup pemutihannya. Allahu Akbar. Benar, iya. Aduh, semuanya apa? Ya kalau mau nunggu tahun depan. Oh, nunggu tahun depan. Kalau kendaraan bermotor bisa ditunda tahun depan. Tapi kalau pemutihan dosa, siapa yang menjamin umur kita sampai tahun depan? Berkaitan dengan bulan Muharram, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim. Ana akan bacakan beberapa potongan penjelasan dari Ibn Rajab dari kitabnya Lataiful Ma'arif. Ibn Rajab ini bikin kitab Lataiful Ma'arif untuk amalan-amalan sepanjang tahun. Bicara tentang fadilah. Di bulan Muharram amalan apa saja sih? Iya. Ibn Rajab berbincang tentang keutamaan tiap bulan. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Baik, ibu-ibu yang bisa nyebutkan bulan Islam secara berurutan. Nah, angkat tangan. Anak susah nunjuknya. Kalau ada panitia di sana yang nunjuk, yang mana yang jawab? Iya, tuan rumah nunjuk, yang mana yang jawab? Kalau banyak yang mau jawab gitu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Sya'ban, Rajab, Sya'ban. Ya, Rajab, Sya'ban. Masya Allah, barakallahu fikum. Bagi lagi hadiah. Ini hadiahnya taruh di sana sebenarnya. Nah, Allah menjadikan musim-musim kebaikan. Kemarin kita melihat bagaimana turunnya hujan. Bahagia banyak orang dengan turunnya hujan. Karunia Allah tuh lebih besar daripada hanya hujan yang turun. Tapi kadangkala turunnya karunia Allah, kalau hujan kelihatan mata. Semua bisa merasakan. Tapi kalau karunia Allah yang berupa rahmat, pahala, keluasan, hidayah, itu kadangkala banyak orang yang nggak merasakan. Allah ketika menyebutkan Al-Quran, Al-Quran ini hidayah buat siapa? Buat semua orang. Tapi di awal surah Al-Baqarah Allah mengatakan Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Allah sebutkan tuh Al-Quran kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Padahal di surat Al-Baqarah juga tatkala Allah berbincang tentang penurunan Al-Quran, Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Itu Quran diturunkan sebagai petunjuk buat umat manusia. Namun yang bisa merasakan petunjuk itu hanya yang bertakwa.
Sehingga Allah katakan hudan lil muttaqin. Berkaitan dengan keutamaan-keutamaan bulan-bulan ini, banyak orang tadi nggak peduli. Kalau musim rambutan rame, oh rambutan, pingin makan rambutan. Kenapa? Karena kelihatan mata ada banyak rambutan di pinggir jalan. Musim mangga, Masya Allah, orang kepingin mangga. Kenapa? Karena dia melihat dengan mata dia. Muharram, musim penghapusan dosa, orang biasa-biasa aja. Maka kita bersyukur jemaah, Allah kasih petunjuk sama kita. Kita bisa hadir kajian ini untuk merasakan tadi karunia Allah. Berkaitan dengan keutamaan bulan Muharram ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW beliau mengatakan, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahilladzi tad'unahul Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan yang kalian sebut namanya bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridati qiyamul lail. Dan sebaik-baiknya salat setelah salat wajib itu adalah salat malam. Jadi di sini ada persamaan antara puasa dan sholat. Puasa yang paling mulia Ramadan. Sholat yang paling mulia, sholat fardu. Puasa yang paling mulia setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Dan sholat yang paling mulia setelah sholat fardu adalah sholat malam. Maka Ibn Rajab menceritakan tentang gimana kalau kita bicara yang paling utama itu puasa di bulan Muharram. Tapi kan ada puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ada puasa di bulan Dzulhijjah, di 10 awal Dzulhijjah. Bagaimana dalam hadis ini disebutkan yang paling utama itu bulan Muharram? Maka beliau menjawab bahwasanya puasa sunnah ini ada 2 macam. Yang pertama adalah puasa sunnah yang mutlak, at-tatawwu al-mutlak bisawm, secara mutlak. Maka yang paling utama adalah puasa di bulan Muharram. Bulan ini artinya full, dari awal sampai akhir. Kalau Dzulhijjah hanya 10 awal Dzulhijjah, terbatas, terhitung. Hanya 10. Muharram full. Nanti kita akan lihat bagaimana kalangan salafus saleh kalau masuk bulan Muharram itu hampir full puasa sunnah. Puasa sunnah mereka. Adapun puasa Sya'ban, Rasulullah SAW hampir penuh puasa Sya'ban. Tapi itu ada kaitannya dengan Ramadan. Karena berhubungan seakan-akan qobliyahnya Ramadan. Jadi bukan mutlak, itu jadi qobliyahnya Ramadan. Maka dikatakan yang pertama tadi puasa sunnah secara mutlak, yang kedua puasa sunnah yang ikut Ramadan. Ada hubungan dengan bulan Ramadan baik sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan. Maka keutamaannya itu berhubungan dengan Ramadan. Bukan mutlak dia. Berkaitan dengan 6 hari di bulan Syawal. Maka di sini sebagian ulama berpendapat bahwasanya 6 hari di bulan Syawal itu baru akan mendapatkan pahala setahun puasa. Kalau apa? Kalau Ramadannya sudah dibayar. Jadi buat mereka yang berhalangan, lebih utama mana buat mereka sekarang? Puasa 6 hari di bulan Syawal atau puasa qadha? Qadha. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat nggak boleh itu orang puasa sunnah kalau masih punya utang Ramadan.
Bahkan puasa yang 10 hari di awal Dzulhijjah, bahkan puasa sekarang ini nih, 10 Muharram nih, sebagian ulama berpendapat nggak boleh dia puasa sunnah. Karena dia harus menyelesaikan Ramadannya. Lebih utama dia bayar utang. Maka sebagian mengatakan, ya udah puasa qadha di hari ini, insya Allah dapat keutamaan hari Asyura-nya. Tapi dia tidak dapat keutamaan puasa sunnahnya. Namun dapat keutamaan hari Asyura-nya. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan, yang ada kaitannya dengan Ramadan maka harus selesai Ramadannya. Yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan, maka boleh dia untuk menunda qadha-nya sampai kapan? Ya sampai datangnya Ramadan tahun depan. Namun ketahuilah bahwasanya yang lebih utama adalah mensegerakan puasa wajib. Jangan ditunda sampai Sya'ban. Walaupun boleh. Kita bicara boleh. Tapi tetap yang lebih utama qadha itu disegerakan bagi yang mampu. Ada sebuah hadis yang marfu yang mungkin kita pernah dengar dari seorang ustadz menyampaikannya. Tapi ternyata hadis ini dhaif. Perlu ana sampaikan sehingga kita jadi tahu. Oh, ternyata yang disampaikan ustadz ini dhaif. Yaitu hadis ma min hafidhaini yarfa'ani ila Allah sahifatan fayara fi awwaliha wa fi akhiriha khairan illa qala Allah li malaikatihi ushidukum anni qad ghafartu li 'abdi ma baina tarafaiha. Ini berkaitan dengan keutamaan puasa di awal tahun sama di akhir tahun. Jadi kan ada orang yang mengatakan puasa yang utama itu di awal tahun dan di akhir tahun. Sehingga awal buku kita puasa, penutupnya juga puasa. Bahkan ada yang menjadikan puasa malam tahun baru Islam ya. Malam tahun baru Islam. Jadi puasa antum tanggal 29 Dzulhijjah puasa, tanggal 1 puasa. Sehingga awal dan akhirnya awalnya dibuka dengan puasa, ditutup dengan puasa. Hadis ini mengatakan tidaklah ada 2 malaikat penjaga yang mengangkat lembaran-lembaran amal seorang hamba. Kemudian Allah melihat di awal dan di akhirnya itu kebaikan. Melainkan ketika itu Allah mengatakan kepada para malaikatnya, aku menjadikan kalian saksi bahwa aku sudah mengampuni dosa hambaku di antara 2 lembar atau 2 kitabnya itu yang awal sampai akhir. Tengahnya semua habis. Diampuni dosa. Namun hadis ini dhaif. Terus gimana Ustaz? Ya nggak masalah, kita mau puasa-puasa. Tapi jangan sampai puasanya dikarenakan adanya hadis ini. Ada sebuah hadis yang sahih berkaitan dengan awal dan akhir. Artinya bagaimana kita menjadikan awal tahun ini sebagai tahun kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah berfirman dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ya ibna Adam, irka' li rak'ataini." Wa fi riwayat 4 rakaat fi awalin nahar akfika akhirah. Wahai hambaku, rukuklah engkau 2 rakaat di awal pagi. Aku akan cukupi engkau sampai akhirnya. Ada riwayat 4 rakaat di awal pagi. Akhirnya aku akan cukupi sudah buat kalian. Hadis ini sahih. Ada 2 penafsiran para ulama berkaitan dengan hadis. Yang pertama 2 rakaat yang dimaksud adalah sholat subuh. Jadi memulai kehidupan dengan sholat subuh. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah sholat duha. Sehingga di sini menjadi tumpuan sebagian ulama bahwa sholat duha itu termasuk kunci rizki. Berdasarkan hadis ini yang mengatakan riwayatnya 4 rakaat. 4 rakaat tadi mengatakan 2 rakaat qobliyah subuh sama subuh. Jadi 4. Atau duha itu memang. Akan dicukupi akhirnya dalam pengertian
ya untuk urusan makan sudah ada jaminan lah dari Allah. Sehingga muncul doa setelah sholat duha. Doa pembuka rizki. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka. Itu kita suruh ngafalin dulu. Ternyata hadisnya itu nggak ada. Artinya tidak sahih itu. Tapi kalau kita bicara doa ingat, doa itu apapun yang kita pinta kepada Allah, selama isinya baik, boleh kita baca. Tapi kalau kita sudah menjadikan ini syariat, setelah sholat duha, baca doa ini. Nah, ini yang diperlukan. Diperlukan arahan dari Nabi SAW. Jangan sampai kita berpikir, oh ternyata ada orang yang membuat tambahan buat sholat duha nih. Nih dibikinin doa. Itu bermasalah. Tapi kalau doa isinya baik, kita mau baca kapan pun, tafadhol. Nggak ada masalah. Ini berkaitan dengan doa. Karena Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti aku kabulkan. Sehingga ketika isi doanya baik, cara memintanya dengan baik pula, insya Allah Allah akan kabulkan. Jadi berkaitan dengan awal tahun ini, ya kita kalau puasa jelas dianjurkan puasa. Kita mulai tahun ini dengan berpuasa. Baik dari tanggal 1 Muharram, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Boleh? Boleh. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bermasalah. Boleh puasa penuh 1 bulan itu hanya di bulan Ramadan. Bulan lain ya kita boleh puasa. Banyakin puasa. Jadi kalau ada riwayat-riwayat mengatakan ada sebagian salaf, nanti kita akan lihat mereka berpuasa sepanjang bulan Muharram. Artinya hampir semuanya. Tidak semuanya. Karena mereka tahu yang boleh puasa sebulan penuh adalah bulan Ramadan saja. Baik, berkaitan dengan puasa ini jamaah. Puasa ini rahasia antara hamba dengan Allah. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kita tuh sulit menyembunyikan. Tapi kalau puasa kita bisa sembunyikan. Kita puasa Daud. Ada orang yang nggak tahu kita sedang puasa Daud. Kita di tempat kerja kita berangkat kerja pagi. Sudah. Waktu sholat zuhur berangkat ke masjid. Orang-orang pada makan kita ke masjid. Nanti balik ke kantor lagi. Nggak ada yang tahu. Dia ini puasa atau tidak. Kecuali ditanya. Ditanya pun masih bisa ngeles. Ayo makan kata dia. Antum ada 2 pilihan. Oh afwan. Ana sedang puasa Daud. Masya Allah. Ini antum yang menunjukkan. Sejatinya orang itu kan nggak tahu. Kalau antum makan afwan makan, aduh enggak lah afwan lah. Ana lagi malas makan. Bohong nggak dia? Nggak bohong lah. Dia kan memang lagi malas makan. Kenapa malas makan? Karena sedang puasa. Penyebabnya dia malas makan karena aku sedang puasa. Tapi dia tidak menyebutkan dia sedang puasa. Atau ayo makan. Enggak, ana nanti mau makan. Ana nanti sekarang lagi malas. Bener, iya ana mau makan nanti. Kapan maksudnya? Waktu berbuka nantinya. Dia bener mau makan. Sekarang aku lagi nggak mau makan. Ada kesempatan dia buat ngeles. Tapi kalau sholat, apa bisa? Sholat. Antum nggak sholat? Oh, ya harus sholat lah. Mau tidak mau, karena ibadah ini memang ada gerakan yang dilihat. Nggak bisa disembunyikan. Walaupun ada sebagian kelompok yang mengklaim dirinya nggak perlu sholat. Kenapa? Yang penting itu mengingat Allah. Karena Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi kalau sudah ingat sama Allah, itu sudah cukup. Sudah. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan tentang puasa ini, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amalan Adam itu untuk dia.
kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku yang akan bagi pahala. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kenapa? Karena orang ini meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya karena aku. Jemaah, Masya Allah. Orang yang puasa, itu bisa saja di dalam kamar dia makan dan minum. Tapi di kamar dia minum, nggak ada orang lihat. Itu mungkin terjadi. Dan orang yang berpuasa ada pintu khusus buat dia. Apa nama pintunya? Ar-Rayyan. Itu bukan untuk yang puasa Ramadan, ingat. Karena sebagian orang memahami kalau babur Rayyan itu untuk orang yang puasa, sehingga hadis ini dibawakan ketika menjelaskan tentang puasa Ramadan. Ramadan ini puasa wajib. Jadi semua orang mau tidak mau akan puasa. Yang menjadikan orang itu masuk dari pintu Rayyan, ketika Allah dikatakan kepada orang-orang yang hendak masuk surga, Aina shaimun? Mana yang ahli puasa? Maksudnya itu bukan puasa Ramadan. Jelaslah dia harus puasa Ramadan dulu untuk masuk babur Rayyan. Tapi dia memiliki ibadah yang tambah dari puasa wajib dia. Sehingga dia pantas mendapatkan gelar tambahan. Seperti nanti di surga itu ada pintu sholat. Apakah yang masuk pintu sholat itu yang sholat 5 waktu? Iya. Tapi yang punya tambahan sholat sunnah. Artinya dia memang tekun beribadah sholat. Dia nggak puasa sunnah. Ada orang-orang jamaah memang yang bisa disebut puasa buat dia itu perjuangan. Karena dia kena mah. Atau karena dia punya kerjaan yang berat. Sehingga dia hanya mencukupkan diri dengan puasa wajib. Sholat bisa dia tambahin. Dia bisa qobliyah. Dia bisa ba'diyah. Dia bisa sholat malam. Tapi kalau puasa, aduh Ustaz afwan, Ustaz ana nggak kuat. Ana kalau puasa itu harus cuti. Umpamanya. Dari pekerjaan dia. Ya sudah. Engkau ambil yang sholat. Tapi ada orang yang Masya Allah. Sholat bisa, puasa bisa, haji bisa. Banyak amalan yang bisa dia lakukan. Yang mudah-mudahan dia bisa dipanggil dari semua pintu surga yang jumlahnya 8. Baik, kemudian kalau kita lihat jamaah, ibadah puasa ini, Abu Umamah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia meminta wasiat, ya Rasulullah, ausini, tolong aku dikasih wasiat. Apa kata Nabi SAW? Alaika bisawm, fa innahu la idla lahu. Engkau kalau mau wasiat dari aku, maka wasiatku amalkan puasa. Nggak ada amalan yang menandingi puasa. Kata Nabi SAW. Dan hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Fakana Abu Umamah, kita lihat orang dikasih wasiat, ngamalkan nggak wasiat itu? Orang-orang mengatakan Abu Umamah nih dan keluarganya biasa puasa. Kalau di rumah mereka ada asap, dulu jamaah orang kalau masak itu mesti berasap rumahnya. Kenapa? Karena pakai tumang. Kalau sekarang, kenapa dulu orang itu dapurnya ada cerobong? Karena memang masaknya pakai kayu bakar. Yang apinya itu bisa jadi serumah. Dan orang kampung dulu itu dapurnya pisah dari rumah. Soalnya kalau enggak, asapnya jadi satu rumah. Maka dikatakan bahwasanya kalau kelihatan asap di rumahnya Abu Umamah ini, ada apa? Ada apa? Berarti mereka nggak puasa. Tapi kenapa mereka nggak puasa? Siapa ibu-ibu yang tahu kasih hadiah? Kira-kira kenapa?
Kalau di rumahnya kompornya hidup, berarti Abu Umamah nggak puasa sama keluarganya. Tapi kenapa nggak puasa? Padahal wasiat Nabi suruh puasa. Karena ada tamu. Siapa yang jawab? Oh iya, kasih hadiahnya kalau ada yang jawab sudah. Nah, dikatakan qad nazala bihim dhaif, sudah ada tamu. Dan ingat, tamu ini jamaah, tamu ini yang disebut dhaif dalam bahasa Arab itu bukan tetangga yang datang ke rumah. Bukan teman yang datang ke rumah. Yang disebut dhaif, yang harus dimuliakan itu adalah tamu yang datangnya dari luar kota. Yang kita punya kewajiban untuk menyiapkan penginapan buat dia. Selama berapa hari? 3 hari. Jadi kalau tetangga datang, Mas, saya mau jadi tamu, Mas. 3 hari ya, 3 hari. Habis 3 hari pulang, besoknya datang lagi dia. 3 hari lagi. Tamu itu dhaif yang wajib dimuliakan adalah yang dari luar kota. Yang artinya kita wajib memberikan makan. Kita punya kewajiban apa yang ada di kulkas kita keluarkan semua. Tapi kalau yang datang tamu kita, itu orang dekat, orang satu Jember umpamanya, maka disebutnya apa? Penziarah. Disebutnya zair. Walaupun kadang-kala disebut tamu juga, tapi tetap bukan tamu yang wajib untuk dimulaikan, yang disebutkan dalam hadis 3 hari buat mereka. Kemudian disebutkan di sini oleh Ibn Rajab ya, wa mimman sarada saum, termasuk sahabat-sahabat yang puasa sepanjang tahun. Umar bin Khattab, Abu Talha, Aisyah, wa ghairuhum minas sahabah, wa khalqun katsir minas salaf. Dan banyak dari kalangan salaf yang memang ibadahnya itu puasa. Puasa sudah puasa terus sepanjang tahun. Hanya tadi nggak boleh 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Mungkin 2 hari dia nggak puasa di bulan Muharram ya, atau di bulan Rajabnya atau di bulan apanya. Yang jelas tidak full jamaah. Hanya saja kita perlu ketahui, sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Artinya jangan puasa, tahun ini anak puasa Ustaz, Muharram puasa, Shofar puasa, puasa terus. Tapi seumur hidup cuma sekali. Habis gitu tahun depan nggak puasa, tahun depan nggak puasa. Jangan sampai kita beramal yang membuat kita bosan. Kemudian kita nggak kembali lagi. Maka kalau mamanya anak bisa puasa Daud, ya puasa Daud. Aduh berat puasa Daud Ustaz. Ya udah puasa Senin Kamis. Nggak bisa puasa Senin Kamis, ya ambillah 3 hari dalam sebulan. Terus aduh nggak mampu juga Ustaz, ambil hari-hari yang fadil, hari-hari yang mulia. Ambil seperti 6 hari ketika Syawal, pas tanggal 9 Dzulhijjah, hari apa? Hari Arafah, pas sekarang ini. Artinya tetap dia punya tambahan puasa selain puasa yang wajib. Harapannya seperti itu. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab termasuk yang puasa di bulan haram semuanya. Qala ba'duhum innama ghada'un wa asya. Mereka mengatakan, kita ini kenapa sih kok berat puasa? Yang dimundurkan itu kan cuma makan siang. Apa beratnya gitu loh? Sarapan ya sarapan, gantinya sarapan sahur. Gantinya makan siang ini cuma ditunda makan siangnya, dikumpulin sama makan malam. Fa in akharta ghada'aka ila asya'ika amsayta wa qad kutibta fi diwani shaimin. Kalau engkau mengakhirkan makan siangmu jadi makan malam, engkau itu akan ditulis termasuk orang-orang yang ahli puasa. Jadi gitu coba. Jadi puasa ini mudah apa enggak? Sebenarnya puasa itu mudah. Hanya saja sekarang ini banyak makanan tambahan. Jadi ada teman di Jakarta cerita waktu anak masih di Libya. Dia ngomong, Fik, ente tahu kata dia, kenapa harim-harim ini kok mekar dan melar semuanya?
Anda nggak tahu kenapa. Coba lihat. Nanti pagi habis sarapan ada yang jualan apa? Jualan nasi uduk. Nasi uduk karena ada yang keliling. Nasi uduk. Nanti sore ada siomay, bakso. Siomay. Akhirnya kerjanya makan dong. Dahulu, benar jemaah. Dahulu itu warung hampir tiada. Hotel itu hampir nggak ada. Maka di sini ada perkembangan fatwa para ulama. Di masa sekarang, apakah kita wajib tamu itu tidur di rumah kita? Sekarang ini. Atau boleh kita sewakan hotel? Karena sudah ada hotel sekarang. Tinggalnya di sana. Tapi yang bayarin, antum lah yang bayarin. Kalau suruh bayarin sendiri. Kemudian mereka berbicara tentang makanan juga, alhamdulillah. Dulu itu kalau enggak, orang itu kalau sudah dalam perjalanan bertamu, maka dia mau makan. Mau nggak mau dikasih makan. Tapi kan dengan adanya warung, kadang-kala orang bertamu dari luar kota sampai rumah kita, dia mengatakan jangan siapkan makanan. Aku baru saja makan dari warung. Karena memang sudah ada warung sekarang ini, nggak seperti dulu. Mungkin ini yang menyebabkan ibadah puasa ini akhirnya jadi agak berat. Karena orang makannya terus jemaah. Pagi, sore banyak bapak-bapak. Kalau sore minta apa sama ibu-ibu? Ibu-ibu? Pohong goreng, nasi apa? Pisang goreng, teh apa. Jadi memang makannya akhirnya banyak. Karena banyak makan, maka banyak penyakit. Rasul SAW mengatakan tentang tempatnya penyakit itu di mana? Al-Maidah. Batan ini tempatnya penyakit. Maka mudah-mudahan dengan puasa ini, paling nggak kita membiasakan puasa kalau bisa tadi Senin, Kamis. Ya mudah-mudahan jamaah kita ditulis termasuk orang-orang yang ahli puasa. Dan orang yang puasa akan mendapatkan dua kegembiraan yang kita sudah ketahui. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, sebagian orang-orang soleh itu ada yang ahli puasa, rutin dia puasa sunnah. Lalu dia bermimpi dalam tidurnya, seakan-akan dia masuk surga. Ini ucapan Ibnu Rajab, ceritanya Ibnu Rajab. Fanudiya min wara'i, ya fulan tadhkuru annaka sumta lillahi yawman qat. Dia lagi jalan, ada yang manggil dari belakangnya. Fulan, ingat enggak engkau berpuasa satu hari buat Allah? Qala i wallahi, yom wa yom wa yom. Ya aku puasa hari ini aku pernah puasa sunnah. Fa idza sawanin nisar qad akhadathu yumnatan wa yasra. Ketika dia ngomong itu yang namanya apa jemaah? Yang buat talam. Talam isinya makanan berbagai macam makanan itu dihadapkan ke dia dari kiri dari kanan, suruh makan dia. Kenapa? Karena dia berpuasa, menahan diri dari makan dan minum. Kemudian qala ba'du salihin qad sama hatta hana wa qata'a sautu. Ada orang yang puasa, dari rajinnya dia puasa sampai suaranya itu hilang. Ketika orang ini meninggal dunia, tetangga-tetangganya pada bermimpi. Ditanya, gimana kondisimu? Ketika ditanya gimana kondisinya, orang ini menjawab, qad kusiya hullatal bahai wa tafat bil abariqi hawlahul khuddamu. Thumma hulli wa qila ya qari yarqah fala amri laqad baraka siyam. Dikatakan dia dapat pakaian yang begitu indahnya, pakaian keagungan, namanya makanan minuman dari arah kiri dan kanan itu ada yang mengantarkan kepada dia. Dia dikatakan kepada dia, engkau mau kemana? Sudah engkau mau naik ke tempat yang tinggi, silahkan. Engkau sudah dimuliakan dengan puasa. Artinya puasa ini akan memberikan syafaat kepada kita.
Sebagaimana membaca Al-Quran di malam hari akan memberikan syafaat, puasa itu nanti ketika melewati sirat, dia pun akan datang memberikan syafaat. Ada yang puasa, kata Ibn Rajab, sama ba'du tabin hatta swadda min tuli siyami. Ada sebagian yang berpuasa sampai jadi hitam kulitnya karena panjang puasanya. Wa sama al-Aswad ibn Yazid hatta khadarra jismuhu wasfar. Ini tabi'in al-Aswad bin Yazid yang doanya mustajab. Yang orang-orang kalau mau minta hujan itu, diminta yang berdoa itu al-Aswad bin Yazid. Di masanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia itu puasa sampai tubuhnya berwarna hijau atau kuning. Karena dia tahan diri, jamaah, nggak makan, nggak minum. Kadang-kadang dia dicela, kamu itu menyiksa diri. Kita kan kalau ngelihat orang puasa sampai pucet ya, apa kata kita? Aduh, kau itu menyiksa dirimu sendiri. Apa kata Al-Aswad bin Yazid? Fakana idza utiba fi rifqihi bi sajadihi bi jasadihi yaqul karamata hadzal jasad urid. Aku ini sekarang sedang memuliakan tubuhku ini supaya enggak diazab sama Allah. Artinya orang yang puasa itu sejatinya sedang menjaga tubuhnya. Dengan harapan tadi tatkala dibangkitkan dari kuburnya, tatkala tubuh itu diganti dengan tubuh yang berbeda, tubuh itu tidak tersentuh dengan api neraka. Allahu Akbar. Wa sama ba'duhum hatta wajada ta'ma dimaghihi fi halqi. Subhanallah. Ada sebagian yang puasa sampai merasakan rasa otaknya itu ada di tenggorokannya. Karena ba'dhum yasjudu shaum famrida wa huwa shaim. Ada yang puasa terlalu panjang puasanya sampai sakit. Lalu orang-orang datang kepada dia, aftir, udahlah berbuka engkau, jangan puasa. Faqala laysa hada waqtu tarkis siyam. Ini bukan waktu meninggalkan puasa. Artinya hidup ini waktu beramal. Nanti kalau mati itu selesai sudah, kita nggak beramal lagi. Sekarang waktunya beramal, maka dia tidak meninggalkan. Kemudian ada yang puasa terus sampai sakit juga. Lalu dikunjungin sama orang-orang, mereka mengatakan aftir, udahlah berbuka engkau. Apa jawab orang ini? Kata Ibn Rajab, dia mengatakan kaifa uftir wa ana asir la adri ma yuf'alu bi. Gimana aku mau puasa? Aku ini tawanan. Aku ini nggak tahu bagaimana aku nanti diperlakukan. Wallahi jamaah, kita ini tawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullun nas yaghdu. Semua orang itu keluar dari rumahnya, pergi. Faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquh. Semua orang itu berpergian, keluar dari rumahnya, mereka menjual diri. Semua itu sedang jual diri. Ada yang menjual dirinya untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Untuk membebaskan dirinya dari azab neraka. Karena ada orang yang diperbudakkan dengan dunianya, tapi dia membebaskan diri dari perbudakan dunia itu menjadi hamba Allah SWT. Tapi ada orang yang keluar dari rumahnya menjual dirinya dengan menghancurkan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Amir ibn Abdullah ibn Zubair meninggal dunia wa huwa sha'im, dalam kondisi puasa dan dia tidak berbuka. Kemudian Abu Bakar ibn Abi Maryam ketika itu sedang naza. Maka orang-orang datang membesuk dia, dia sedang puasa. Dikatakan, ayo engkau berbuka, ini dikasih air. Apa kata dia? Agharabati syams. Matahari sudah tenggelam? Qalula. Oh, kalau gitu enggak. Nunggu matahari terbenam. Thumma atahu bima wa qad ishtadda nazghuhu fa awma'a ilaihim. Kemudian nazaknya itu semakin keras. Kemudian disuruh minum dia. Maka dia memberikan isyarat kepada Mia, matahari udah tenggelam belum? Qalu na'am. Kata dia, sudah tenggelam. Maka diberikan beberapa tetes air kepada dia, dia mau menerimanya. Kemudian dia meninggal dunia, jemaah. Allahu Akbar, jemaah. Kemudian Ibrahim ibn Hani, temannya Imam Ahmad bin Hanbal, mati dalam kondisi puasa.
Dia sudah minta air dan dia tanya, "Agharabati syams, matahari sudah tenggelam belum?" Qalu la, belum tenggelam. Kata orang-orang, ini ada rukhsah buat engkau. Engkau sholat wajib, ibadah wajib aja, puasa wajib aja, boleh nggak puasa kalau sakit. Ini puasa sunnah. Qala ajal, betul. Amhilu, tunggu sebentarlah. Tunggu sebentar, kata dia. Lalu dia mengatakan, limithli hadza falyamalil amilun. Untuk yang seperti inilah hendaklahnya orang itu beramal, kata dia. Thumma kharajat nafsuhu wa ma aftar. Kemudian ruhnya keluar dalam kondisi dia belum berbuka. Ahibati fillah, maka kita hendaklah berusaha untuk punya puasa sunnah ini. Dan sembunyikan puasanya. Ibnu Rajab menceritakan bagaimana sebagian di antara mereka menyembunyikan puasanya selama 40 tahun. Disebutkan sama ba'du salaf arba'ina sana la ya'lam bihi ahad. Ada seorang dari kalangan salaf yang puasa selama 40 tahun, nggak ada seorang pun yang tahu dia puasa. Tidak keluarganya dan tidak teman-teman. Kok bisa itu terjadi? Kana lahu dukkan. Fakana kulla yaumin ya'khudhu min baitihi raghifain. Dia punya toko, tempat usaha dia. Tiap hari dia keluar dari rumahnya bawa 2 roti. Dia bungkus bawa 2 roti. Keluar ke pasar. Wa yatasaddaq bihima fi tariqi. Di jalan menuju pasar, dia sedekahkan 2. Fayadhunnu ahlu annahu ya'kuluhuma fis suq. Keluarganya berpikir dia akan sarapan di pasar. 1 buat sarapan, 1 buat makan siang. Orang-orang yang di pasar, ketika ngelihat dia nggak makan, dipikirnya dia sudah sarapan di rumah. Kemudian ketika pulang, pikirnya nanti mau makan siang di rumah. 40 tahun jemaah. Subhanallah. Isa ibn Maryam alaihissalam, ini ada sebuah riwayat yang sampai kepada para ulama mengatakan Nabi Isa ibn Maryam alaihissalam, dia pernah mengatakan, idza kana yaumu shaumi ahadikum falyadhun lihyatahu wa yamsah syafataihi min duhni. Kalau kalian sedang puasa, tolonglah jenggot kalian itu diminyakin. Bibir kalian diminyakin. Kalau sekarang ada apa? Lip gloss. Apa? Lip gloss. Ya. Lip gloss. Kalau nggak ada pakai apalah? Pakai minyak goreng. Pakai minyak lah. Ini Isa mengatakan supaya tidak kelihatan kering. Supaya tidak terlihat pucat. Hatta yanzura ilaihi nadhir fayadhunnu annahu laysa bishaim. Agar, kata dia, kalau orang melihat dia tidak mengira dia sedang puasa. Karena kelihatan segar, bugar. Kita malah kalau puasa biasanya nunjukkan lemes ya, Mas. Apa, Mas? Poso. Seharusnya kita tunjukkan nggak lemes gitu loh. Kelihatan vitalitasnya dia. Semangat dia. Jadi orang-orang tidak mengira dia puasa. Jangan malah menunjukkan ya lemes gitu. Kemudian nih ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza asbaha ahadukum sha'iman falyatarajjal." Yani yusarri sya'ruhu wa yadhanuhu. Apabila seorang di antara kalian puasa, hendaklah disisirin rambut dan jenggotnya. Dikasih minyak juga. Supaya kelihatan segar bugar. Wa idza tasaddaqa bi sadaqatin an yaminihi falyukhfiha an shimali. Kalau sedekah hendaklah disembunyikan dari tangan kiri. Wa idza shalla tatawuan falyusalli dakhila baitihi. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kalian mau puasa sunnah, hendaklah puasanya di rumahnya. Di tengah-tengah rumahnya. 3 hal ini jemaah dalam rangka menjaga keikhlasan beribadah kita. Ini
Abu Tayyah mengatakan adraktu abi wa masyakhatal hayy. Dia mengatakan aku mendapati ayahku dan sesepuh-sesepuh di kampung itu, kalau salah seorang di antara mereka puasa, mereka itu pakai minyak rambut, jenggotnya diminyakin, rambutnya diminyakin, dan memakai pakaian yang paling indah. Bukan malah pakai baju yang jelek. Supaya kelihatan, orang tuh kalau kelihatan perlenting nggak kelihatan puasa. Tapi kalau kelihatan bajunya nggak disetrika, songkoknya miring-miring, jenggotnya, sudah ngawur. Apa kata orang-orang? Oh, ndak diopeni nih bojone. Ndak diurusi sama istrinya. Seharusnya kau tunjukkan keindahan itu. Kemudian Ibnu Rajab menceritakan ishtahara ba'du salihin bi kathrtis siyam. Ada sebagian dari kalangan orang-orang soleh yang terkenal dia suka berpuasa. Fakana yakumu yaumal jum'ah fi masjidil jami'. Fayakhudhu ibriqal ma' fayada'u bulbulatahu fi fihi wa yamtassuha wan nas yanzur ilaihi wa la yadkhulu halaqahu minhu syai'. Dia itu karena dikenal ahli puasa, dia nggak enak gitu. Akhirnya kalau hari Jumat, dia itu ambil morong ambil ceret. Kemudian dia masukkan mulutnya. Ceret itu di mulutnya. Seakan-akan dia minum. Orang-orang pada ngelihat. Padahal itu nggak masuk ke mulutnya. Kemudian dia tahu. Hanya saja supaya orang tidak menuduh dia puasa. Subhanallah jemaah. Kita tuh kalau dituduh beramal soleh biasanya malah seneng. Nggak puasa itu seneng dibilang puasa. Ini orang puasa dibilang puasa takut ria. Bahkan dia ingin menafikan gimana caranya supaya orang ini tidak mengira dia puasa. Maka itu yang dilakukan oleh kalangan salafus soleh jemaah. Maka tugas kita adalah bagaimana menutupin puasa kita ini jamaah, ibadah kita berpuasa, sholat, sedekah dengan harapan diterima sama Allah. Soalnya amalan yang tersembunyi tentunya akan lebih baik daripada amalan yang terang-terangan. Kecuali yang memang amalan itu amalan wajib. Jangan sampai antum mengatakan, oh kalau begitu Ustaz kita sholat fardunya di tengah rumah aja Ustaz ya. Biar nggak kelihatan orang anak sholat berjamaah ke masjid. Tidak. Berbeda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu lebih disyariatkan puasanya sholatnya di dalam rumah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada mic-nya di sana. Supaya lebih terdengar. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah caranya kita tahu suatu hadis dhaif atau sahih? Karena terkadang antara satu ustaz dan ustaz yang lain tidak sama. Sementara ilmu kita masih sangat terbatas. Apakah boleh kita ambil sesuai dengan keyakinan kita? Barakallahu fiik. Masya Allah, ini menarik sekali jam. Berkaitan dengan hadis sahih dan dhaif. Memang mensahihkan hadis dan mendhaifkan ini termasuk ijtihad para ulama. Tatkala kita berbincang ijtihad para ulama dalam masalah hadis dan kita tidak memiliki ilmunya, maka kita mengikuti alim ulama yang lebih mengerti dengan ilmu hadis, yang lebih tersohor kepandaiannya dalam menilai hadis. Sehingga ada Ustadz Fulan bilang sahih, Ustadz Fulan bilang dhaif. Kita lihat mana yang lebih berkompeten untuk menjelaskan hukum hadis ini. Dan kalau sekarang ustadz itu hanya menukil. Kebanyakan ustadz ya, walaupun ada yang masih mengkaji. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala termasuk muhaddis yang beliau mengkaji. Dan muncul lulusan-lulusan perguruan tinggi Islam. Dari spesialisasi hadis yang mereka mengkaji ulang hadis-hadis tersebut. Mungkin sama Syekh Albani disahihkan, kemudian dikaji lagi, ternyata didhaifkan sama dia. Sebenarnya hadis ini memang bermasalah.
Hanya Syekh Albani lebih menguatkan yang mensahihkan, dan dia lebih menguatkan yang mendhaifkan. Jadi kita yang sebagai orang awam ini karena memang tidak mengerti, maka lebih aman mengikuti alim ulama yang memang dia punya kalau sekarang bicara sertifikasi lah dalam urusan hadis. Oh, itu kayaknya dia sudah punya sertifikat untuk menghukumi hal itu. Sehingga kalau kita ini hanya menukil, ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, jadi seperti itu. Dan memang ustadz ini amanah jemaah. Ketika ada sebuah hadis dhaif, dia tahu ulama menghukumi dhaif. Dan kebanyakan ulama memang meninggalkan itu hadis. Kemudian dia tidak menceritakan hal itu kepada umat, maka dia menipu umat. Maka tugas ustadz ini kalau memang katakan betul hadis ini didhaifkan oleh para ulama, sampaikan. Walaupun dia berpendapat hadis itu mungkin sahih. Sehingga kita nih yang dengarkan, ketika ustadz ini menyampaikan, kita sudah punya bahan. Berarti hadis yang disampaikan diperselisihkan keabsahannya. Dan kita punya kesiapan untuk menerima masukan dari ustadz lain nantinya. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini mic-nya. Budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar yang menyerupai ritual keislaman, apakah termasuk bid'ah? Contohnya Ustaz sholawatan yang tidak memakai masjid. Dan dilanjutkan ada makanan atau berkat yang diberikan oleh keluarga yang lagi berduka atau meninggal dunia, misalkan 40 hari dan sekian harinya itu nggak dimakan, apa katanya itu termasuk haram? Iya. Iya, berkaitan dengan ritual-ritual yang ada di sekitar kita. Ketahuilah kalau kita bicara ibadah, ibadah itu hukum asalnya terlarang. Kita berhenti urusan ibadah ini harus ada aturannya. Kita nggak boleh bikin aturan sendiri. Berbeda dengan kebiasaan. Kebiasaan itu asalnya boleh. Makanan itu semua boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ibadah kita nunggu dalil yang memerintahkannya. Baik itu dalil umum atau dalil khusus. Kalau kita bicara yang ada di masyarakat, sholawatan. Sholawat ini diperintahkan. Sholawat ini diperintahkan. Bahkan Allah sendiri mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Yang perlu ditanyakan kepada mereka yang mengadakan umpamanya acara tertentu, model tertentu, hari tertentu, jam tertentu, ini yang perlu ada penegasan dari Nabi SAW. Jadi kalau masyarakat bersolawat, silahkan bersolawat. Mereka ada kajian, kemudian mereka mau mengucapkan solawat, silahkan bersolawat kepada Nabi SAW. Bahkan setiap diucapkan nama Nabi kita dianjurkan untuk bersolawat. Dan kita diperintahkan pada hari Jumat untuk banyak-banyak bersolawat. Tapi apakah kita dianjurkan bersolawat dengan berjamaah? Atau cukup sendiri-sendiri? Ana lihat yang lebih kuat adalah bersolawat sendiri-sendiri. Bukan bersolawat secara berjamaah. Itu yang kalau kita merujuk kepada yang dilakukan para sahabat, yang dilakukan oleh para tabi'in. Namun mungkin ilmu ana nggak nyampe. Artinya mungkin mereka yang mengadakan sholat berjamaah, mungkin mereka mengatakan, ada Ustaz, ternyata ini dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ya, alhamdulillah kalau memang dilakukan oleh para sahabat Nabi, kita juga harus mengikutinya. Jadi paling tidak tatkala kita bertemu dengan keluarga kita, atau warga yang melakukan hal itu, ya kita memberikan masukan kepada mereka. Kalau mereka enggak, ini ada penjelasannya dari Nabi SAW, dari para sahabat Nabi. Ya, kita yang harus pindah jemaah. Kita juga enggak boleh berpegang teguh dengan pendapat, ternyata pendapat ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Tapi kalau ternyata tidak, ya yang lebih utama kita adalah mengikuti sunnah Nabi SAW.
itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh bersemangat dalam ibadah ternyata yang tidak ada tuntunannya dan tidak ada arahannya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, sholawatan itu diperintahkan. Jadi bersolawat kepada Nabi SAW diperintahkan. Dan memang ada orang-orang yang bersolawat itu kalau ada acara. Padahal nggak nunggu ada acara. Nggak nunggu ada hari tertentu. Kita tuh tiap hari solawat. Ibu-ibu di dapurnya solawat nggak apa-apa. Bapak-bapak naik motor bersolawat kepada Nabi SAW. Ketika hari Jumat ditambah volume solawatnya. Kalau hari biasa, Ustaz, hari biasa biasanya solawat 300 Ustaz. Umpamanya. Terus kalau Jumat ya tambahin. Berapa untuk mau solawat? Mau 3.000? Tafadhol. 3.200 tafadhol. Karena Nabi SAW berkaitan dengan hari Jumat ini. Beliau mengatakan fa'aksiru fihi minas salati alayya. Pada hari Jumat itu kalian banyak-banyak salawat kepada aku. Jadi seperti itu jemaah. Barakallahu fikum. Dan pertanyaan kedua berkaitan dengan makanan yang dikirimkan dalam acara mereka yang punya acara 7 hari, 40 hari. Ingat, makanan itu halal. Makanan itu halal. Kecuali ada yang haram itu sudah jelas ya, Ma. Sehingga di sini hukum asal makanan itu halal. Kalau ada orang yang mengatakan haram, ada ustadz yang mengatakan haram, katakan kepada ustadz ini, datangkan dalilnya Ustaz. Kita nggak boleh macam-macam dalam urusan halal haram ini. Nggak ikut selera kita. Datangkan dalilnya. Apa dalil mengatakan itu haram? Oke, memang itu ritual mungkin yang tidak sesuai dengan sunnah. Tapi apa yang menjadikan makanan mereka itu haram? Karena itu bukan sesajen. Sesajen pun para ulama berbeda pendapat kalau bukan sesembelihan. Bagaimana sesajen yang berupa buah-buahan? Kemarin kita jalan-jalan ke gunung, tahu-tahu ada tumpukan buah. Sesajen sama ada kemenyan sama apa. Boleh nggak kita makan? Sebagian ulama berpendapat nggak apa-apa karena bukan sesembelihan. Kalau sesembelihan yang disembelih untuk selain Allah, maka haram jelas hukumnya. Karena Allah mengatakan auma uhilla li ghairillahi bih, itu haram kata Allah. Yang disembelih untuk selain Allah walaupun baca bismillah itu tetap haram. Jadi kalau buah sebenarnya ulama mengatakan nggak apa-apa karena itu bukan berupa sesembelihan. Kiranya seperti itu ya. Maka tolong urusan ini jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak haram, walaupun Anda mendengar ada penjelasan beberapa ustadz yang menjelaskan hal itu dan Anda rasa itu penjelasan yang kurang tepat jamaah, dan kita juga harus hikmah ya. Ingat kalau ada keluarga kita, tetangga kita yang meninggal dunia, kita mungkin tidak ikut ritual-ritual yang tidak sunnah, tapi yang sunnah kita ikutin. Takziah, memandikan, kemudian menguburkan jenazah sampai ke sana, lalu mengirim makanan. Ingat nih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Bikinkan makanan buat keluarga Ja'far. Jadi kalau ada tetangga kita yang meninggal dunia, sebagian orang malah kabur dari rumahnya. Udah enak Ustaz. Nanti kok dikatakan nggak ikut acara. Antum datang bawa makanan kepada keluarga mereka dan sampaikan, mohon maaf ana nggak bisa ikut acaranya. Antum pulang. Besok antum bikin makanan lagi kirim ke dia. Antum mohon maaf ana nggak bisa datang. Sehingga tetap hubungan sosial itu terjaga jemaah. Karena selama orang itu orang Islam, mereka adalah saudara kita. Dia punya hak. Hak dijawab salamnya. Kalau hak kita kalau berjumpa mengucapkan salam. Kalau sakit kita membesuk dia. Kemudian kalau dia bersin kita doakan. Kalau dia mengatakan alhamdulillah, dan hak-hak yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Bagaimana caranya mengolah hati dan niat pada waktu puasa Daud, tapi juga kepengen langsing? Nah, puasa Daud kepingin langsing.
Ana mau tanya, apakah perlu niat langsing ketika puasa? Nggak perlu kan? Langsing sendiri. Itu loh jamaah. Jadi yang diniatkan itu puasa lillahi ta'ala. Tapi berharap tubuh sehat silahkan, nggak ada masalah. Tapi niatnya itu, ya niatnya buat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini nanti akan terbukti jamaah kalau niatnya lillahi ta'ala atau tidak. Kalau dia sudah langsing, kadang-kala berhenti puasanya. Karena wis langsing. Nanti gemuk lagi, puasa lagi gitu. Maka tolong niatkan lillahi ta'ala. Karena secara otomatis jamaah, orang yang puasa akan mendapatkan kesehatan. Tapi kalau orang itu niat sehat, puasa niat sehat, maka dia akan dapat sehat tapi tidak otomatis dapat pahala. Karena niat puasa harus karena Allah Jalla Jalaluh. Kita niatnya Allah, semoga dihapuskan dosa-dosanya ya Allah. Dan anda juga kepingin tubuh ini langsing ya Allah. Umpamanya nggak ada masalah dia seperti itu. Tapi tetap niatnya harus lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jamaah. Yang mau saya tanyakan, apakah panduan hidup kita hanya Al-Quran? Karena beberapa orang berpendapat kalau tidak ada di Al-Quran maka tidak usah diikuti. Iya. Iya, dengar jamaah. Apakah panduan hidup itu hanya Al-Quranul Karim? Sehingga kalau tidak ada di Al-Quran tidak perlu diikuti. Benar jemaah. Pendapat ini benar. Dan di dalam Al-Quranul Karim Allah perintahkan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Artinya pedoman utama Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Kata Al-Quran taati Allah dan taati Rasul. Berarti tatkala kita melaksanakan sunnah Nabi SAW, kita mengamalkan Quran nggak? Kita mengamalkan Al-Quran. Jadi contoh nih, kan di Al-Quran disebutkan Ustaz, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kan Allah tidak menyebutkan hadis. Kan Quran Ustaz. Iya, dan Quran mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Maka sejatinya kalau ada orang yang mengklaim dia itu mengikuti Al-Quran tapi tidak melaksanakan sunnah, dia itu bohong. Karena kalau benar dia mengikuti Al-Quran, dia akan mengamalkan sunnah. Itu otomatis ya ma. Karena orang menyebut Quraniyun. Ada sebuah kelompok menamakan dirinya Al-Quraniyun. Padahal mereka bukan Al-Quraniyun. Mereka adalah orang-orang ingkarus sunnah dan ingkarul Quran. Mereka ngingkarin sunnah dan mengingkari Al-Quran. Jadi kalau kita bicara sholat nih, ono opo rame-rame. Ada pembagian apa ibu-ibu? Pembagian apa? Sembako. Masya Allah. Masya Allah. Ya, bapak-bapak memang karena bukan undangan tentunya. Jadi nggak dapat tentunya. Nah, sampai mana namanya? Jadi tadi, kalau kita bicara Quranul Karim, sholat ini ada nggak? 4 rakaat, zuhur, 4 rakaat asar, nggak ada. Kita mau jungkir balik, nggak nemu di Quran itu, bahwasanya sholat itu 4 rakaat zuhur. Maka kalau ada orang yang mengatakan kita itu mengikuti Al-Quran saja, sebenarnya dia bohong. Memang pernah Rasul SAW mengatakan la ulfiyanna rajulan yajlisu ala arikati. Aku akan dapati nanti itu ada orang di antara umatku yang duduk di atas sofanya. Lalu dia mengatakan ma ja'akum fi kitabillah, yang datang dari Al-Quran terima. Yang tidak datang kalian tolak, kata dia. Cukup Al-Quranul Karim.
Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, aku tuh dikasih Al-Quran dan yang sama seperti Al-Quran, yaitu sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang di dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk mengikutinya. Karena Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi mereka mengatakan, Ustaz, tapi kan ada hadis dhaif, palsu. Gimana kita tahu mana yang dari Nabi dan mana yang dari bukan? Makanya belajar supaya tahu. Kalau nggak bakal tahu jemaah. Kenapa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim? Supaya nggak salah langkah. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan terakhir. Nanti kalau Ana datang ke sini lagi diperbaikin ya sound systemnya ya. Ana jangan megang-megang gini lagi. Iya, silakan. Apabila zakat profesi dibayarkan dengan berupa barang, apakah sah hukumnya enggak dan barang tersebut diberikan kepada saudara dekatnya? Iya. Berkaitan dengan zakat profesi, yang pertama, pendapat yang lebih kuat di antara para ulama, tidak ada zakat profesi. Ingat, tidak ada zakat profesi. Profesi itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jangan dipikir profesi itu baru sekarang adanya. Sehingga dibutuhkan ijtihad para ulama untuk menentukan zakat profesi. Profesi itu apa sih? Kerjaan kan? Apakah di masa Nabi SAW nggak ada orang yang jadi pegawai? Ada. Yang jadi pegawai negara ada. Yang jadi bupati ada. Yang jadi tentara juga ada. Yang mereka profesinya memang bekerja. Ada yang jadi sekretaris. Ada yang jadi notaris. Apa itu sudah ada dari dulu jemaah. Dan ternyata kok tidak ada zakat profesi. Zakat itu diwajibkan jemaah secara umum apabila sampai kepada nisabnya. Sampai kepada nisabnya dan sampai kepada haulnya. Kalau bicara zakat harta. Artinya kalau orang punya pohon mangga, wajib nggak zakat dia? Dilihat apakah ini termasuk pohon yang dizakati atau tidak. Kemudian kalau kita bicara haul. Haul itu artinya berputar 1 tahun. Islam ini datang rahmat jemaah. Jadi kalau kita lihat sekarang pajak yang ada. Pajak itu coba tanyakan kepada siapa saja. Semua itu terbebani dengan pajak. Beban. Anak ketemu pengusaha manapun yang selalu tanyakan, Ustadz, boleh nggak Ustadz memanipulasi perhitungan pajak? Anak kenapa? Kata dia, Allah Zat. Habis perusahaan kita bisa tutup Ustaz. Kita tuh diperes. Diperes sampai habis. Kita yang kerja capek. Itu diperes. Mereka berpikir seperti antum sekarang beli. Beli di mana-mana warung kadang-kala sudah mulai ditulis. Tidak termasuk apa? PPN. Bayangkan, Ana mau tanya. Kalau yang beli itu tukang sampah kepingin makan bakso. Dia punya duit sedikit. Orang miskin. Diambil pajak dari dia jemaah. Orang miskin nih. Artinya mau nggak mau. Pemilik toko tidak mau bayar pajak. Enggak. Yang bayar pajak siapa? Pembeli. Orang makan disuruh bayar pajak jemaah. Kalau mungkin orang kaya. Ya mungkin lah punya kelebihan harta. Lah dia gajinya sehari cuma 25.000. Masa teko dipajeki jemaah. Tapi yang terjadi tetap dipajeki jemaah. Di situ. Makanya berkaitan dengan pajak ini mudah-mudahan ke depan negeri kita bisa terlepas dari pajak sehingga bisa mendapatkan pemasukan yang lebih berkah dari hasil alamnya ya, dari usaha BUMN diperbesar ya. Kemana-mana, tol-tol jadi milik pemerintah, tambang-tambang jadi milik pemerintah, cukup insya Allah gitu. Karena memang para ulama berbincang, apakah ini kok bisa ke pajak gitu? Ini zakat profesi gara-gara kan? Nah, gara-gara zakat profesi tadi. Baik, para ulama udah bicara tentang masalah pajak itu, pemerintah itu boleh mengambil harta dari rakyatnya
dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena memang negara nggak bisa jalan. Tapi itu tidak menjadi sandaran utama operasional negara, bukan. Jadi memang ada masalah yang membuatkan usaha negaranya kebakaran atau apa. Atau terjadi peperangan yang membutuhkan biaya besar sehingga rakyat mau nggak mau harus ikut membantu seperti itu. Baik. Berkaitan dengan zakat itu harus berputar setahun dan harus sampai nisabnya. Kalau orang gajinya tiap bulan 200 juta, sampai nisab enggak? Nisab itu kan 85 gram emas, 200 juta sampai. Ada jamaah gajinya 250 juta ada orang. Tapi apakah dia wajib mengeluarkan zakat tiap bulan? Tidak. Tidak. Kapan? Ketika berputar setahun. Jadi zakat itu untuk uang yang mengendap. Ingat, zakat itu untuk uang yang mengendap. Di sini rahmat agama Allah ini rahmat sekali. Kalau akhir tahun, ini orang gajinya 250 juta. Akhir tahun duitnya tinggal 20 juta. Kenapa? Ternyata dia beli rumah. Ditempatin sama dia rumahnya. Tinggal 20 juta duit dia. Wajib zakat tidak? Tidak. Karena nggak sampai nisabnya. Oh, enak Ustaz ya kalau kayak gitu Ustaz ya. Tapi yang tidak boleh adalah memanipulasi zakat. Orang punya uang nih 200 juta. Punya uang 200 juta, mau masuk bulan Ramadan sampai haulnya ini. Uangnya itu dia gunakan untuk membeli mobil. Mau dinaikin, bukan untuk jual beli, memang mau dinaikin. Padahal niatnya dia nanti habis Ramadan mau dijual. Supaya nggak kena pajak. Nggak kena zakat, maka itu tidak boleh. Maka berkaitan dengan zakat, ingat zakat ini rahmat sekali. Jadi tidak memberatkan. Orang yang wajib zakat itu kalau sudah sampai nisab hartanya dan sudah berputar 1 tahun. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.